Swastiastu. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Minggu ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kimia. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu KD 3.11 menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Kemudian KD 4.11 melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kelarutan. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian hasil kali kelarutan. Yang ketiga, memahami hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Dan yang keempat ada memahami hubungan hasil kali kelarutan dan pH suatu larutan. Nah, jadi kita langsung mulai saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian kelarutan. Kelarutan atau yang dilambangkan dengan S adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, suatu larutan yang memiliki konsentrasi maksimum disebut juga dengan larutan jenuh. Berarti kelarutan bisa juga disebut dengan konsentrasi larutan jenuh. Semakin besar nilai S, berarti zat tersebut semakin mudah larut atau sukar mengenap. Sebaliknya, semakin kecil nilai S, maka zat tersebut akan semakin sukar larut atau mudah mengenap. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kelarutan? Karena kelarutan sama dengan konsentrasi atau molaritas, berarti untuk menentukan kelarutan kita bisa menentukan rumus molaritas, yaitu mol per volume atau gram per mr dikali 1000 per volume. Jadi, jika yang diketahui adalah mol zat terlarut, maka kita bisa menggunakan rumus ini dengan satuan volume adalah liter. Sedangkan, jika yang diketahui adalah massa zat terlarut, rumus yang kita gunakan adalah ini dengan satuan volume adalah mililiter. Jelas ya? Sekarang kita lanjut pembahasan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Tetapan hasil kali kelarutan adalah tetapan kesetimbangan untuk larutan jenuh atau hasil kali konsentrasi maksimum ion-ion pangkat koefisien. Contoh, jika zat CaF2 dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi membentuk ion Ca2+ dan ion 2F-. Nah, apabila CaF2 ini dilarutkan sampai konsentrasinya maksimum atau membentuk larutan jenuh, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, di mana laju pembentukan ion Ca2+ dan 2F- sama dengan laju pembentukan CaF2. Yang namanya reaksi kesetimbangan, pasti ada tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan untuk larutan jenuh disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, yaitu hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Tetapi karena pada reaksi pelarutan, reaksi selalu berfase solid atau padatan, maka konsentrasi reaktan tidak dimasukkan dalam persamaan, sehingga KSP hanya hasil kali konsentrasi produk atau ion-ion pangkat koefisien. Nah, berarti untuk senyawa CaF2, KSP-nya sama dengan hasil kali konsentrasi ion Ca2+ dengan konsentrasi ion F-. Jadi sama dengan konsentrasi ion Ca2+ pangkat 1, karena pangkat 1 tidak usah ditulis, dikali konsentrasi F- pangkat 2.
Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan S dengan KsP. Ingat, pada larutan jenuh, CaF2 memiliki konsentrasi maksimum. Nah, konsentrasi maksimumnya itu disebut juga dengan kelarutan atau S. Berarti di sini adalah S mol per liter. Karena di sini S mol per liter, berarti konsentrasi Ca2+ adalah juga S mol per liter. Dan konsentrasi F- adalah 2S mol per liter, karena koefisiennya 2. Jadi sesuai dengan perbandingan koefisien ya. Nah, kemudian ini bisa kita lanjutkan. KsP sama dengan konsentrasi Ca2+ berarti S dikali dengan konsentrasi F- yaitu 2S. Dipangkatkan dengan koefisiennya atau 2. 2S dipangkatkan 2 menjadi 4S kuadrat dikali dengan S menjadi 4S pangkat 3. Jadi KsP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi persamaan KsP untuk CaF2 adalah KsP sama dengan 4S pangkat 3. Untuk mencari persamaan KsP, selain menggunakan cara ini, kita juga bisa menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu untuk senyawa AX, BY, maka KsP-nya sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Kita coba untuk senyawa CaF2. Perhatikan di sini X-nya tidak ditulis, berarti X-nya 1. Kemudian untuk Y-nya 2. Sehingga KsP menjadi 1 pangkat 1, yaitu X pangkat X, dikali dengan Y pangkat Y, yaitu 2 pangkat 2, dikali dengan S pangkat X tambah Y. X-nya 1 ditambah Y-nya 2. Sehingga KsP menjadi 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4. Kemudian S pangkat 1 tambah 2 adalah S pangkat 3. Sehingga KsP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi lebih cepat ya untuk perhitungannya. Sekarang kita coba untuk menentukan persamaan KsP untuk senyawa yang lain, misal AlOH3. Nah, di sini X-nya tidak ditulis berarti 1. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 3. Berarti KsP sama dengan X pangkat X, yaitu 1 pangkat 1 dikali Y pangkat Y atau 3 pangkat 3 dikali S pangkat X plus Y, yaitu 1 plus 3. Nah, sehingga KsP 1 pangkat 1, 1, 3 pangkat 3, 27. Kemudian 1 kali 27 adalah 27 dikali S pangkat 1 plus 3 atau S pangkat 4. Sehingga KsP sama dengan 27 ditambah dikali S pangkat 4. Jadi untuk membuat persamaan KsP dari suatu senyawa, kita bisa menggunakan cara cepat, bisa juga menggunakan cara yang lebih rinci. Tetapi yang pasti, untuk membuat reaksi ionisasi, kalian harus paham bagaimana cara membuat reaksinya. Sekarang kita lanjut menyimpulkan hubungan S dengan KsP. Untuk senyawa dengan jumlah ion sama dengan 3, contohnya CaF2, maka untuk menentukan KsP, kita bisa menggunakan persamaan KsP sama dengan 4S pangkat 3. Tetapi jika yang diketahui adalah KsP-nya dan yang ditanya adalah S atau kelarutan, maka S sama dengan akar pangkat 3 dari KsP per 4. Untuk senyawa dengan ion sama dengan 4, misalnya AlOH 3 kali, maka KsP sama dengan 27S pangkat 4. Sedangkan untuk S sama dengan akar pangkat 4 dari KsP per 27. Untuk jumlah ion yang lain nanti bisa kalian coba sendiri di rumah. Kemudian dari hubungan ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita ingin menentukan kelarutan terbesar dari beberapa senyawa, untuk senyawa-senyawa yang jumlah ionnya sama, maka kelarutan terbesar dimiliki oleh senyawa yang KsP-nya lebih besar. Sedangkan untuk senyawa yang ionnya berbeda,
maka kelarutan terbesar sama dengan pangkat Ksp per jumlah ion yang terbesar. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Diketahui Ksp dari beberapa senyawa. Dari data di atas, senyawa yang paling mudah larut dalam air adalah, perhatikan di sini yang ditanyakan adalah senyawa yang paling mudah larut dalam air. Nah, ingat, yang paling mudah larut dalam air berarti senyawa yang memiliki kelarutan paling besar atau paling tinggi. Karena nilai kelarutannya tidak ditanya, berarti kita tidak perlu menentukan nilai kelarutan masing-masing senyawa. Kita tinggal menentukan mana senyawa yang memiliki kelarutan paling besar, yaitu senyawa yang memiliki pangkat Ksp dibagi jumlah ionnya yang paling besar. Pangkat Ksp yang dimaksud di sini adalah yang min 10, min 12, min 18, min 11, dan min 11 juga. Kita tentukan satu-satu. Yang pertama untuk AgCl. Pangkat Ksp AgCl adalah 10 pangkat min 10 dibagi dengan jumlah ion. Ag-nya 1, Cl-nya 1, berarti jumlah ionnya 2. Sama dengan min 5. Kemudian untuk Ag2CrO4. Pangkat Ksp-nya min 12 dibagi dengan jumlah ionnya. Ag-nya ada 2. Kemudian CrO4-nya ada 1. Berarti ionnya ada 3. Min 12 per 3 dibagi min 12 per 3 adalah min 4. Kemudian untuk Ag3PO4. Pangkat Ksp dari Ag3PO4 adalah min 18 dibagi dengan jumlah ionnya. Ag-nya ada 3, kemudian PO4-nya ada 1. Jadi jumlah ionnya adalah 4. Min 18 per 4 sama dengan min 4,5. Kemudian untuk AgSCN, pangkat Ksp-nya adalah min 11 dibagi dengan jumlah ionnya. Di sini Ag-nya ada 1, kemudian SCN-nya 1, jumlah ionnya 2. Min 11 dibagi 2 adalah min 5,5. Terakhir untuk Ag2C2O4, pangkat Ksp-nya adalah min 11 dibagi dengan jumlah ionnya, yaitu Ag2-nya ada Ag-nya ada 2, C2O4-nya ada 1. Sehingga jumlah ionnya adalah 3. Min 11 dibagi 3 sama dengan min 3,7. Nah, tinggal kita bandingkan mana dari 5 senyawa ini yang pangkat Ksp-nya per jumlah ionnya paling besar. Di sini yang paling besar adalah negatif min 3,7 yang dimiliki oleh Ag2C2O4. Jadi senyawa yang paling mudah larut dalam air adalah senyawa yang kelarutannya terbesar atau pangkat Ksp per jumlah ionnya terbesar, yaitu Ag2C2O4. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kelarutan PbI2 dalam air adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Hasil kali kelarutan PbI2 adalah, jadi diketahui senyawa PbI2 memiliki kelarutan atau S sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3m. Kemudian ditanya adalah Ksp dari PbI2. Nah, untuk mencari Ksp PbI2, kita harus buat dulu persamaan Ksp-nya. Kita gunakan cara cepat saja. Ksp sama dengan Pb-nya ada 1, S-nya 1 pangkat 1, kemudian I2 berarti dikali 2. 2 pangkat 2 dikali S pangkat 1 ditambah 2. 1 pangkat 1, 1, 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian S pangkat 1 tambah 2 atau S pangkat 3. Jadi sama dengan 4 kali S pangkat 3. Nah, rumus Ksp-nya sudah kita peroleh, yaitu 4S pangkat 3. Untuk rumus Ksp ini, kalau memang kalian sudah hafal, bisa langsung dimasukkan saja, yaitu 4S pangkat 3. Jadi setiap senyawa yang memiliki jumlah ion sama dengan 3, maka rumus Ksp-nya adalah 4S pangkat 3. Selanjutnya kita cari Ksp-nya dengan memasukkan nilai S atau kelarutannya.
S sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti 4 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3. Kita hitung sama dengan 4 dikali 1,5 pangkat 3 adalah 3,375 dikali 10 pangkat min 3 dipangkatkan menjadi 10 pangkat min 9. 4 kali 3,375 sama dengan 13,5 dikali 10 pangkat min 9 atau sama dengan 1,35 dikali 10 pangkat min 8. Jadi nilai KSP dari PBI 2 adalah 1,5 kali 10 pangkat min 8. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Pada suhu tertentu 0,350 gram BaF2 dengan MR sama dengan 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah, kita buat diketahuinya, yaitu BaF2 memiliki massa atau gram sama dengan 0,350 gram. Kemudian MR sama dengan 175 dan volume larutan sama dengan 1 liter. Lalu, yang ditanya adalah hasil kali kelarutan BaF2 atau KSP BaF2. Sebelum kita mencari nilai KSP, kita cari konsentrasi maksimum atau kelarutannya terlebih dahulu. Karena yang diketahui adalah gram, berarti S sama dengan gram per MR kali 1000 per volume. Ingat, volume di sini adalah volume dalam satuan mililiter. Kita masukkan angkanya sama dengan gramnya 0,350 dibagi dengan ml 175 dikali 1000 per volume larutan adalah 1 liter, kita ubah menjadi mililiter jadinya 1000. 1000-nya bisa kita coret. Jadi 0,350 dibagi 175 adalah 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3 M. Kemudian kita lanjut menentukan nilai KSP dari BaF2. Karena jumlah ion BaF2 adalah 3, yaitu 1 Ba, kemudian ada 2 ion F-. Jadi Ba2 plus dan 2F-. Jadi persamaan KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Tinggal kita masukkan nilai S-nya, jadinya 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3. Lalu sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3 sama dengan 10 pangkat min 9. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 8 adalah 32 dikali 10 pangkat min 9. Atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8. Jadi KSP dari BaF2 adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 8. Kita coba lagi soal berikutnya. Harga hasil kali kelarutan atau KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Maka kelarutannya adalah, jadi diketahui KSP AgCl dan yang ditanya adalah S atau kelarutan. Nah, untuk mencari S, kita buat dulu persamaan KSP-nya. Karena jumlah ion AgCl adalah 2, Ag-nya 1 dan Cl-nya 1, berarti KSP AgCl itu persamaannya adalah S pangkat 2. Jadi, setiap senyawa yang memiliki jumlah ion sama dengan 2, persamaan KSP-nya adalah S pangkat 2. Jika KSP sama dengan S pangkat 2, berarti kalau kita mau mencari S-nya sama dengan akar pangkat 2 dari KSP atau KSP AgCl. Tinggal kita masukkan nilai KSP-nya, akar 1,6 kali 10 pangkat min 10. Untuk memudahkan perhitungan, 1,6 kita rubah menjadi 16. Pangkatnya berubah menjadi 10 pangkat min 11. Akar 16 adalah 4.
kali akar 10 pangkat min 11 adalah 10 pangkat min 5,5. Jadi kelarutan AgCl adalah 4 kali 10 pangkat min 5,5 M. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu hubungan KSP dan pH larutan. Harga pH dapat digunakan untuk menentukan KSP suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya, dari harga KSP dapat ditentukan pH suatu larutan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas contoh soal. Larutan jenuh LOH3 mempunyai pH sama dengan 12. Harga KSP LOH3 adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita tentukan dulu konsentrasi OH- berdasarkan nilai pH-nya. pH sama dengan 12. Berarti POH sama dengan 14 dikurangi 12 atau sama dengan 2. Dari POH kita bisa menentukan konsentrasi OH-, yaitu sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian kita buat reaksi kesetimbangan dari LOH3, yaitu menjadi L3+ ditambah 3 OH-. Konsentrasi OH- kita tadi sudah peroleh 10 pangkat min 2, berarti di sini 10 pangkat min 2. Karena konsentrasi OH- 10 pangkat min 2, berarti konsentrasi L3+ adalah 1/3, karena koefisien OH- 3 dikali 10 pangkat min 2. Sekarang kita buat persamaan KSP-nya, yaitu KSP sama dengan konsentrasi L3+ dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 3, karena koefisiennya 3. Sama dengan konsentrasi L3+ adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 2 dikali konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Nah, jadi ini sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3 sama dengan min 6, sama dengan 10 pangkat min 8, atau sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 9. Jadi KSP dari larutan LOH3 yang mempunyai pH sama dengan 12 adalah 3,3 kali 10 pangkat min 9. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Pada suhu tertentu, KSP MgOH2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Apabila log 2 sama dengan 0,3, maka pH larutan jenuh MgOH2 pada suhu itu adalah, kita buat reaksi kesetimbangannya dulu, yaitu MgOH2 setimbang Mg2+ ditambah 2 OH-. Ingat, jika di sini S, maka di sini S dan di sini adalah 2S, sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Kemudian kita akan mencari S atau nilai dari kelarutannya. Ingat, karena jumlah ionnya 3, maka langsung saja kita buat persamaannya. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Atau S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Harga KSP diketahui 4 kali 10 pangkat min 12, berarti kita masukkan akar pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat min 12 per 4. Di sini 4-nya bisa disederhanakan. Tinggal akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12 atau sama dengan 10 pangkat min 4. Min 12 dibagi 3 sama dengan 10 pangkat min 4. Kemudian ditanya adalah pH, berarti kita mencari konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- adalah 2S. Nilai S-nya adalah 10 pangkat min 4. Kita tinggal masukkan 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kita cari POH sama dengan min log konsentrasi OH- atau sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4. Atau sama dengan 4 dikurangi log 2. Nah, dari nilai POH ini kita bisa mencari nilai pH, yaitu sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 4 min log 2.
sama dengan 14 dikurang 4 adalah 10, negatif ketemu negatif positif, log 2. Log 2 sama dengan 0,3, berarti sama dengan 10 ditambah 0,3 sama dengan 10,3. Sekarang kita coba contoh berikutnya. Harga KSP CaOH2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Tentukan kelarutan CaOH2 pada larutan yang memiliki pH sama dengan 12. Nah, pada soal ini yang ditanyakan bukan KSP ataupun pH, tetapi yang ditanya adalah kelarutan atau S. Untuk menentukan kelarutan, kita tentukan dulu konsentrasi OH- berdasarkan harga pH. Nah, pH sama dengan 12, berarti pOH sama dengan 14 dikurang 12 yaitu 2. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian kita buat reaksi setimbangannya, CaOH2 setimbang Ca2 plus ditambah 2 OH-. Jika di sini S, maka di sini S, dan di sini adalah karena konsentrasinya adalah diketahui 10 pangkat min 2, kita langsung isi 10 pangkat min 2. Lalu kita buat persamaan KSP-nya, yaitu KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi OH- dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Nilai KSP diketahui 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan konsentrasi Ca2 plus adalah S, konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Jadi S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, yaitu 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2, sehingga S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 M. Jadi kelarutan CaOH2 adalah 4 kali 10 pangkat min 2M. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang larutan penyangga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah dan mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa bersama. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.